Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi, kita melanjutkan kembali kajian hadis bersambung yang diambil dari kitab Arba'in Nawawi, buah karya dari ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita loncat yang harusnya hadis yang ketiga, langsung kita loncat hadis yang keempat, karena hadis yang ketiga sudah banyak yang tahu tentang permasalahan rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Itu sudah tahu semua. Maka sekarang hadis yang keempat, An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami. Wa huwa as-shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam rahim ibunya, arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari berupa nutfah. Summa yakunu alaqatan misla zalik. Kemudian dari nutfah beralih kepada alaqah, segumpal darah, juga selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian diutuslah seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian malaikat tadi meniupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat tadi diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara terhadap janin tersebut. Bikat birizqihi, ditulis rizkinya. Wa amalihi, wa ajalihi, ajalnya, kematiannya. Wa amalihi, kemudian amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, kemudian dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Fallahilladzi la ilaha ghairuh,
demi zat, demi Allah yang tidak ada sesembahan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar akan mengerjakan perbuatannya, amalannya penduduk surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Ya. Fayasbiqu alaihi kitab, kemudian didahului oleh Alkitab, ketentuan Allah Ta'ala. Fayamalu bi'amali ahlin nar, dia akhirnya mengerjakan perbuatannya penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, tapi ada juga salah seorang di antara kalian yang benar-benar mengerjakan perbuatannya penduduk neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Ya. Fayasbiqu alaihi kitab, didahului oleh Alkitab, ketentuan Allah. Fayamalu bi amali ahli jannah, dia pun mengerjakan perbuatannya penduduk surga. Fayadkhuluha, dia pun kemudian masuk ke dalam surga. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Sebelum kita pelajari satu persatu, mari kita mengenal secara singkat biografi perawi hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kita ini kan berkomitmen nih untuk mengikuti salaf. Ya. Maka sudah seharusnya kita mengenal siapa salaf kita. Ya, jangan artis aja yang kita hafal, tapi ulama salaf kita nggak kenal. Beliau adalah Abu Abdurrahman, itu kunyahnya. Abdullah bin Mas'ud bin Khalil al-Makki al-Muhajir al-Huzaili. Itu nama beliau. Beliau diceritakan mempunyai perawakan yang krempeng, kurus, krempeng, pendek, kulitnya hitam. Itu perawakan beliau. Saking kurusnya beliau itu, hingga pernah suatu ketika beliau itu disuruh sama Nabi untuk mengambil kurma di pohonnya. Maka panjatlah beliau pohon kurma. Tiba-tiba berhembus angin. Ya, mungkin angin padang pasir ya, kencang. Saking kencengnya angin itu sampai tumitnya beliau itu sampai goyang. Ya, saking kurusnya sampai goyang. Nah, para sahabat yang ada di bawah ketawa, cekikian. Ya lucu kan, Pak? Kurusnya kena angin terus kemudian goyang tumitnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya ini diketawai, tidak terima. Ya. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, kedua tumitnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangannya dibandingkan dengan gunung Uhud pada hari kiamat. Tuh. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau sama sahabatnya ya, itu masya Allah itu ya orangnya. Beliau tuh ya meskipun faktanya begitu, tapi beliau itu tidak ingin salah satu sahabatnya itu direndahkan, diremehkan, walaupun sesama sahabat, apalagi musuh Islam yang merendahkan. Beliau marah besar. Ya. Nah, dibalik kekurangan beliau dengan fisik yang tadi kurus, krempeng, pendek, hitam, ya, beliau adalah ulama senior para sahabat. Dua, ya, dibalik kekurangan beliau. Dan beliau adalah seorang sahabat yang ahli dalam bidang tafsir, sehingga beliau mengatakan
tidak ada di kolong langit ini ya yang mengetahui tentang tafsirnya Al-Quran, kepada siapa ayat itu diturunkan dan kemudian kemana ayat itu diturunkan, maka pasti aku mengetahuinya, kata beliau. Maka barang siapa ada orang yang lebih tahu daripada aku tentang Al-Quran, maka aku akan datangi dia, aku akan belajar kepadanya. Makanya Kanjeng Nabi itu memberikan rekom untuk belajar Al-Quran dari 4 sahabat. Ada Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud. Itu disuruh ngambil ilmu Al-Quran kepada beliau. Ya, saking utamanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau ini termasuk salah satu sahabat yang paling dekat kepada Kanjeng Nabi. Jadi kayak sandalnya Nabi itu dibawakan sama Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau mau wudu itu dicepai sama Abdullah bin Mas'ud. Ya. Apapun keperluan Nabi itu selalu disiapkan nih sama Abdullah bin Mas'ud. Saking dekatnya, Pak. Saking dekatnya. Ya. Sehingga sampai ada sahabat itu mengatakan seakan-akan kami itu mengira Abdullah bin Mas'ud itu kerabatnya Nabi. Padahal enggak, saking dekatnya. Ya. Pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu Bapak Ibu semua sekilasnya biografi singkat sosok sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, sedangkan beliau itu orang yang benar lagi dibenar-benarkan. Kenapa kok Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian? Nanti akan kita ketahui kenapa beliau mengatakan demikian. Ya, karena memang Kanjeng Nabi itu ya diakui maupun tidak ya, sama lawan dan juga kawan, beliau itu orang yang benar. Sepakat insya Allah kita ini nggak ada yang berbeda. Bahkan musuh beliau pun mengakui kalau Kanjeng Nabi itu orang yang benar. Makanya musuh bebuyutan Nabi itu kan kafir Quraisy. Ini kalau ngakoni nek Kanjeng Nabi itu al-amin, bisa dipercaya, soalnya benar. Ya. Sampai beliau menghabarkan, apa pendapat kalian andaikan di balik bukit ini ada sejumlah pasukan yang akan menyerang kalian? Dibenarkan sama orang kafir Quraisy. Ya. Bahkan ya beberapa musuh-musuh Islam pun juga mengakui demikian, orang yang benar. Dan beliau pun juga dibenarkan. Apa yang beliau ucapkan, informasi, berita, ya, itu selalu benar dan tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Meskipun terkadang nih, akal kita itu nggak nyampe untuk mencerna apa yang beliau ucapkan. Terkadang kebatasan ilmu kita membuat kita ini seakan-akan mosok sih iota. Contoh nih, Nabi menjelaskan tentang masalah hadis lalat. Hadis lalat, insya Allah jenengan sudah tahu. Nabi mengatakan, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, ketika ada seekor lalat jatuh ke dalam bejana kalian, fala yatrahu, maka jangan dibuang, kata Nabi. Qabla an yaghmisahu, sebelum dia benamkan lalat itu. Coba ini dicerna baik-baik. Lalat itu kan tepatnya di sampah, Pak. Di sampah, di kotoran. Lah kok sama Kanjeng Nabi dibuang tidak boleh. Ya, harusnya kan dibuang, minumannya dibuang, nasinya juga dibuang. Oh ini lalat. Ya, bukan lebah, bukan tawon, tapi lalat. Ya. Tidak boleh dibuang, tapi malah disuruh dibenamkan. Loh, ada apa ini? Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wal akhiru shifa. Soalnya di salah satu sayapnya itu mengandung penyakit, di sayap yang lain mengandung obat. Percaya jenengan sama kata Nabi. Ya. Orang yang dangkal ilmunya tidak percaya, loh kok iso?
wong lalat yang goni kotoran kok nggak boleh dibuang. Ini kok pada luar Islam, Pak. Orang Islam yang mengatakan demikian. Tapi anehnya orang-orang orientalis, ya, orang-orang kafir mencoba mengungkap fakta hadis ini. Benar tak? Maka diambillah lalat itu, ya, kemudian diletakkan di mikroskop, kemudian dilihat apa yang terjadi. Benar bahwa ternyata salah satu di antara sayap itu mengandung bakteri, kuman, penyakit dan seterusnya. Dan ternyata di satu sayapnya tadi itu ada obatnya, penawar. Tuh. Masuk Islam, Pak. Ini penelitinya ini masuk Islam gara-gara lalat. Loh ini contoh nih, ya. Beliau itu orang yang benar dan juga dibenarkan. Gak ada informasi apapun pasti benar. Ya. Gimana kaitannya dengan hadis ini? Kenapa beliau bisa dikatakan benar dan dibenarkan? Beliau mengatakan, bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya penciptaan kalian itu dikumpulkan di rahim ibunya selama 40 hari. Nah, pertanyaannya, Kanjeng Nabi kok ngerti kalau bayi itu, janin itu penciptaannya berkumpul di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah? Nah, kok ngerti Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu dokter kandungan? Bukan. Ya, beliau bukan dokter kandungan. Apakah di masa Nabi udah ada alat USG? Tidak ada. Ya. Apakah di zaman Nabi sudah ditemukan metode kedokteran modern yang bisa mengetahui janin itu perempuankah, lakikah, bagaimana bentuknya, posisinya? Tidak ada. Lah kok tahu Kanjeng Nabi kalau di rahim seorang ibu berkumpul janin selama 40 hari dalam keadaan nutfah? Makanya beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan as-shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Berarti sumbernya berasal dari wahyu. Jadi Allah Ta'ala yang memberikan informasi kepada Kanjeng Nabi tentang proses penciptaan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, tentang mensifati Kanjeng Nabi ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ada yang beliau ucapkan yang keluar dari hawa nafsunya, tidak ada, kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi tidak mungkin, ya, Kanjeng Nabi itu ketika bersabda niku angger asal ngomong, asal jeplak, asal ngomong, nggak ada wahyunya, nggak ada, pasti ada wahyunya di situ. Ya. Nah, dan proses penciptaan manusia ini dikuatkan lagi dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Saya kira setuju semua. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan. Loh ini, kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Apa itu? Rahim. Nih, benar. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan nutfah tadi segumpal darah. Dari nutfah jadi segumpal darah, cocok. Ya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan segumpal darah tadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idzaman. Kemudian kami ciptakan segumpal daging menjadi tulang. Fakasawnal idzama lahma. Kemudian kami bungkus tulang-tulang tadi itu menjadi daging. Tuh.
Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan sebuah penciptaan yang lain. Dua, ya, cocok nih dengan hadis Nabi. Ini tentang proses penciptaan manusia. Nah, kemudian yang ketiga, ada angka dan bilangan menarik di sini. Ya, angka 40. Ini bukan togel ya, bukan togel. Juga bukan nomor sial, enggak, ya. Tapi ini angka 40. Angka 40 ini luar biasa. Ya. Kenapa sih Allah kok jadikan segala sesuatu di alam semesta ini 40? Ya, 40. Nabi dan Rasul diutus jadi Nabi umur 40. Ya. Terus kemudian ada sebagian hewan ketika mengerami telurnya itu ada yang fasenya 40. Ya. Kemudian seorang pejabat, ya, pemimpin itu diangkat pada usia 40. Ya kan? Dan bahkan ada sebuah, dulu tuh ada kuis lah. Kuis namanya Family 100, ya, Family 100. Itu ada pertanyaan begini, pada usia berapakah seorang laki-laki itu terlihat tampan, terlihat mempesona, di usia berapa? Dan ternyata jawabannya di usia 40 tahun. Kelihatan tampan, mempesona, itu usia 40. Ajib, ya. Nah, memang gerangan ada apa dengan usia 40 ini? Dengan angka 40. Mari kita simak. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Al-Ahqaf ayat 15. Allah berbicara tentang angka 40. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah. Wadu'athu kurha, kemudian melahirkannya dengan susah payah pula. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahr, kemudian ibunya menyusui, kemudian menyapihnya hingga 30 bulan. Hatta iza balagha asyuddahu, sampai ketika bayi tadi mencapai usia dewasa. Wa balagha arba'ina sanah, nih, dan usianya mencapai 40 tahun. Dari bayi menjadi dewasa, remaja, sampai usianya 40 tahun. Allah bicara begitu, ya. Qala Rabbi, kemudian orang ini di usia 40 tahun mengatakan, Rabbi auzi'ni, ya Allah, karuniakanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, yang engkau karuniakan kepadaku, ya, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan kemudian aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Ini doa, Pak. Maka para ulama mengatakan demikian. Bagi para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usianya 40 tahun, doa ini harus dipanjatkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doa ya, Pak. Usia 40. Ada apa gerangan dengan usia 40? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia mengatakan, tanaha aqluhu, usia 40 itu akalnya sudah mapan, ya, tidak goyah, tidak labil, ya. Beda dengan usia 30, Pak. Ada yang sik ngamuan, ya, sik muring-muring, tidak stabil emosinya. Kalau 40 enggak, udah mapan otaknya, ya. Wa kamula fahmuhu wa hilmuhu,
termasuk juga pemahamannya, kelemah lembutannya itu sudah tertata, sudah sempurna. Usia 40. Maka jangan melihat kan ada laki-laki kalau usia 40 udah stabilkan emosinya, nggak ngamuan, ya kan, orangnya penyabar, apalagi santun, usia 40 tuh. Nah ini, maka disinilah mengapa ya usia 40 itu adalah menunjukkan kematangan sesuatu, segala sesuatu. Tapi kalau udah usia 40 kok sik ngamuan, nah ini bahaya nih Pak. Usia 40 sik ngamuan, nggak punya jiwa penyabar, ya kan, orangnya temperamen, hati-hati. Kata para ulama, wa yuqal, ada ulama mengatakan, innahu la yataghayyaru ghaliban. Kalau sudah ada usia 40, dia kok masih punya perangai tertentu, ini punya perangai tertentu, hati-hati. Kata beliau, amma yakunu alaihul arba'in, maka perangai itu tidak akan pernah berubah sampai dia meninggal. Itu Pak. Nanti kita yang harus berusaha merubah usia 40 ini, ayo dirubah. Dulu perangai-perangai yang negatif dirubah Pak. Kebiasaan-kebiasaan apa negatif. Dulu si enom senengane main sekak, si enom senengane main domino, remi, dilereni wis. Ya, itu jadi perangai Pak, betul. Jadi perangai sampai jenengan meninggal, perang itu nggak akan pernah bisa hilang. Ya, domino, remi, sekak dan seterusnya, perangai-perangai negatif, ya, itu akan tetap ada. Ya. Apalagi kalau usia kita ditutup dengan perangai itu, naudzubillah. Kata Nabi, innal insana idza matal insan yub'atsu ala ma mata alaih. Meriba. Manusia itu kalau udah punya satu kebiasaan, dia mati dengan kebiasaan itu, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Oke, sesuai dengan kebiasaannya. Jangan dengan kebiasaan yang main sekak, besok nanti matinya ya dalam keadaan main sekak, sekak setel, dut mati, ya kan? Main 41, wah ya, begitu asik main 41, dut meninggal. Itu fakta begitu, kebiasaan. Dan nanti dia pun dibangkitkan sesuai dengan keadaan itu, ya, dibangkitkan sekak, setel, ya, 41 dan sebagainya, mocot, aduh, ya, naudzubillah, ya, hati-hati. Kata para ulama demikian. Okay. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kemudian dari nutfah berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah kemudian berubah menjadi segumpal daging. Nah, dari hadis ini, Bapak Ibu semua, ada permasalahan hukum fikih, ya. Yang pertama tentang hukum aborsi atau keguguran. Boleh nggak seorang wanita melakukan aborsi, ya, ketika usia janinnya itu belum ditiupkan ruh, berarti sebelum 120 hari, sebelum masuk ke bulan kelima, ya, boleh nggak seorang wanita melakukan aborsi? Atau ketika seorang wanita itu mengalami keguguran, ya, keguguran sebelum usia 120 hari, itu gimana? Darahnya itu dihitung darah nifas atau darah istihadah? Tuh, ya, hukum yang kedua. Kemudian kalau sampai diaborsi atau keguguran, kira-kira nanti bayinya itu dimandikan nggak? Dimandikan, dikafani, disolatkan apa enggak? Hukum yang ketiga.
Hukum yang keempat, ya, ketika dia itu aborsi atau keguguran, ya, apakah masih tetap untuk dilakukan akikoh? Ya, dengan punya istri keguguran belum 120 hari, apakah bisa diakikoi? Nah ini, ya, dan masih banyak lagi hukum yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Jadi kita bahas satu-satu. Hukum yang pertama tentang aborsi. Ya. Apakah boleh seorang wanita melakukan aborsi kepada sebuah janin yang ruhnya belum ditiupkan? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang berpendapat mengharamkan aborsi secara mutlak, baik karena zina, karena hubungan yang halal, atau karena diperkosa, ya, kemudian mengandung hamil dia, maka hukumnya tetap sama, haram untuk melakukan aborsi. Baik usianya 120 hari atau di atas itu, udah ada nyawanya, haram secara mutlak melakukan aborsi. Itu pendapat pertama, dan itu pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Pak, hati-hati, jangan tidak menghendaki istri hamil, ya. Tapi tidak remah boleh, tak, jelah kepleset, ya kan? Tidak direncana, tidak di-planning untuk hamil. Pasang kontrasepsi, pasang azel, pakai kalender, nggak diniati hamil. Dilalang jenengan kepleset, ya. Pas kepleset dadi hamil, wa isinya, aduh palang, ngandung dik, iya bang, ngandung, aduh celaka, ya. Nggak suka istrinya hamil, kenapa? Anak kalau angkat melarat nyari pesek, nyari ese beri ngangkat, melarat saya nyekol lagi, aduh tak terus kandung pola aja, kalau bela cokot, ya. Begitu dia hamil, bingung dia suami ini, bingung. Aduh, ya apa nih ya? Ya apa ini? Ya. Dan ternyata usia kandungannya sudah mencapai 3 bulan, baru ketahuan kalau istrinya lagi hamil. Ada yang sudah ketahuan dari awal, ya udah mual dulu. Ada yang tidak ketahuan, Pak. Enak gitu ya. Ya tidak mual, ya apa, nyewantai gitu. Moro-moro, petengnya belum. Sedih, peteng sampai kok gede. Anu tak? Kakek mangan tak? Nah, di toko ngetes spek, dites ada ngandung, ya, aduh bingung. Nah, akhirnya suaminya kemudian mengambil cara, belikan duren, ya, pangan duren nih, ambil nanas, makan nanasnya, dioplos seprit, nanas, durian, seprit, fanta, dioplos, disuruh minum supaya gugur kandungannya. Nah, ini para ulama mengatakan hukumnya haram. Pendapat yang pertama, jadi Pak. Nah, makanya nek gak kepingin ngandung, yo ojo gawe Pak. Enggak terlalu ngandung, jak gembe. Ya kalau gawe yo mesti resikonya ngandung, ya kan? Nah, kalau sudah ngandung ya Bismillah sudah. Insya Allah itu rezeki, ya, tidak musibah. Okay? Ngandung itu rezeki Pak, bukan musibah. Mau sudah direncanakan. Okay? Okay. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya aborsi itu adalah makruh, dibenci. Okay? Makruh, dibenci. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, hukumnya aborsi itu adalah boleh. Boleh secara mutlak. Nah, ini pendapat yang ketiga. Gak apa-apa, gak masalah, ya, aborsi. Ini senang nih orang-orang yang pengikut hawa nafsu, senang sama pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang keempat, boleh aborsi dengan syarat. Nah ini, boleh aborsi dengan syarat. Napa syaratnya? Syaratnya satu, kalau memang diketahui kalau tidak diaborsi resikonya tinggi, ya, bagi ibu membawa kematian, atau risiko bagi bayi membawa kematian, dan itu bukan satu dokter, bukan satu dokter,
Dan dengan periksa istrinya ke dokter kandungan 1. Dokter mengatakan, oh bahaya ini Pak, ini risiko tinggi, nanti ibunya bisa meninggal. Tidak. Tapi sejumlah dokter berkumpul di situ, dokter kandungan berkumpul, memberikan penelitian ini bahaya. Kalau diteruskan mengandung, maka harus digugurkan. Boleh, silakan diaborsi. Ya, dengan syarat harus sejumlah dokter mengatakan ini harus diaborsi karena berisiko, bukan satu dokter. Ya kan? Kan ada tuh, karena dokter dijanjikan imbalan yang besar, itu kan, imbalan yang besar, maka sang dokter bersedia untuk melakukan aborsi. Itu begitu, ya. Nah, ini hukum yang pertama berkaitan dengan masalah aborsi. Gitu. Apalagi sekarang lagi digalakkan alat kontrasepsi untuk pelajar, untuk murid-murid. Begitu ya Allah, karpe ya. Ya Allah ya. Yang pelajar itu kan ya, masa ya mereka sudah jadi suami istri kan ya belum, masih sekolah. Ya. Kecuali pelajar itu statusnya adalah suami istri, dia masih itu bisa mengganggu studinya. Boleh, silakan pakai alat kontrasepsi. Nah, ini kan tidak ada perinciannya, ya. Kok moro-moro digalakkan kontrasepsi untuk pelajar. Nah, kemudian apabila janin itu keguguran sebelum ditiupkannya ruh, apakah darah wanita itu dihitung sebagai darah nifas? Ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang berpendapat itu tetap dihitung sebagai darah nifas, ya. Ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah darah istihadah, bukan darah nifas. Okay. Ya, ini kalau kami pribadi, ya, kami lebih milih pendapat kalau janin itu kurang dari 4 bulan, ya, belum ditiupkan ruh, maka tidak dihitung sebagai darah nifas. Itu yang kami pilih. Okay. Itu yang kami pilih. Kemudian hukum yang ketiga, apakah janin yang sudah meninggal tadi, apakah tetap dimandikan, dikafankan, dan disolatkan? Ya, ini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Ada yang berpendapat enggak, ya, karena dia tidak berbentuk manusia, karena belum ada ruh di dalamnya. Ya, termasuk juga akikah. Ya. Bagi yang berpendapat bahwa janin itu adalah tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan, maka juga tidak perlu diakikahi, tidak perlu diberi nama, tidak usah, ya, tidak usah selapanan, tidak usah apa, ya. Itu kalau memang kita berpendapat tidak usah dimandikan, dikafani, dan seterusnya. Okay. Ini Bapak Ibu semua perkara yang berkaitan dengan hukum fikih berkaitan dengan janin. Nah, ada sisa beberapa menit, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Monggo. Ya, ini ada pertanyaan untuk acara selapanan, ya, ini apa ada tuntunannya dari Islam? Bapak Ibu, ini nih, Islam itu agama yang menghargai budaya. Ya. Islam sangat menghargai, menghormati budaya. Ya. Selama budaya tersebut tidak bertolak belakang dengan syariat Islam.
atau budaya tersebut memang sudah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lanjutkan budaya itu. Contoh budaya yang baik ya, yang bisa kita lestarikan. Yang juga pernah saya sampaikan di sini mungkin. Budaya sonjo. Sonjo itu kan budaya ya, budaya. Ya. Coba jangan lihat di Malaysia. Apa ada sonjo-sonjo kalau lebaran? Nggak ada. Di Timur Tengah apa ada sonjo-sonjo kalau lebaran? Nggak ada. Adanya di Indonesia. Apa kira-kira sonjo-sonjo ini bid'ah atau tidak sesuai sunnah? Enggak. Ya. Sonjo-sonjo ini adalah budaya Indonesia yang sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Loh kok bisa? Karena dengan sonjo-sonjo itu bisa mempererat silaturahim antar kerabat. Loh, itu sebisa. Yang nomor dua, dengan sonjo-sonjo itu akan tercipta kerukunan hidup antar tetangga, antar sesama muslim. Sing sabiyen ini satuan, gak wawu, dengan sonjo-sonjo bisa terpaut lagi hatinya. Loh, baik. Maka sonjo-sonjo ini budaya yang harus dilestarikan. Lanjut. Budaya yang kedua, adat ketimuran itu kalau manggil orang yang lebih tua itu dengan panggilan apa Pak? Kalau laki usianya udah 40 ke atas dipanggil Pak, dipanggil Mas. Kalau usianya di bawah dipanggil Dik, gitu kan? Di Timur Tengah nggak ada Pak, Pak, Dik, Mas, Bang, Mbak, Mbak Yu, nggak ada. Di Timur Tengah itu budaya Arab, kalau manggil orang entah dia tua, entah dia muda, itu dipanggil nama. Mar Umar, Li Ali, Man Usman. Nah, budaya Timur kurang ajar itu Pak, jambal kan, nggak boleh. Jenengan punya temen nih, usianya udah Pak Haji misalkan, Pak Haji usianya sudah 70 ke atas, jenengan panggil namanya, kira-kira marah enggak? Marah, itu nggak sopan Pak, kurang ajar. Ini budaya Jawa, budaya Timur, dilestarikan. Di Islam nggak ada tuntunannya kalau manggil seseorang harus dengan panggilan Pak, dengan panggilan Bang, nggak ada. Ini budaya kita, tapi ini baik, lestarikan budaya itu. Tuh, ya. Nah, selapanan gimana tak? Nah, selapanan ini adalah budaya yang sama sekali yang tidak dicontohkan sama Nabi. Juga terkadang acara itu ada diselipi acara-acara yang berbau kesyirikan. Okay? Maka untuk acara selapanan ini sebaiknya jangan dilakukan. Okay? Jangan dilakukan karena tidak sesuai dengan budaya Islam. Okay? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Ya. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang pematangan manusia usia 40 tahun itu tidak berlaku bagi Jokowi karena anaknya belum 40. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Allah mengutus malaikat, ya, dan mendatangi janin itu kan ada transaksi tadi. Jodohnya harus ini, terus kapan datangnya dan kapan meninggalnya, ya. Kita kan tidak tahu seperti apa jadi kita. Kan tidak tahu kan? Ya. Kalau itu kita robah dengan doa, bagaimana? Mohon penjelasan. Ya. Untuk pertanyaan pertama, ya, jangan sudah tahu ya jawabannya, ya. Sudah tahu jawabannya, maka tidak usah saya jawab ya. Ya. Jangan sudah tahu jawabannya. Pertanyaan nomor 2, tadi disampaikan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika malaikat itu mendatangi janin, kemudian meniupkan ruh, kemudian ditulis 4 perkara tentang rezekinya,
ajalnya, amalnya, kemudian dia termasuk sengsara atau bahagia. Oke. Nah, bisa nggak yang tadi itu, yang udah ditulis di jalan itu dirubah dengan doa? Pertanyaannya bagus. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak bisa takdir itu dirubah kecuali dengan doa. Ya. Tidak bisa takdir itu dirubah kecuali dengan doa. Berarti doa itu bisa merubah takdir, gitu ya. Oke. Para ulama menjelaskan, ya, bahwa yang dimaksud dengan doa itu bisa merubah takdir itu adalah takdir yang sifatnya yaumiyan, takdir sehari-hari, takdir sehari-hari, bukan takdir yang sudah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz. Enggak, ya. Contoh takdir yang sehari-hari, jenengan sudah ditentukan umurnya, ya, bahwa si fulan ini di usia 50 tahun dia meninggal. Oke, dia meninggal. Nah, tapi karena dia rutin menghadiri kajian ilmu, kajian Islam, mendengarkan tausiah, dia ingat sama hadis Nabi. Barang siapa yang menginginkan rizkinya itu dilapangkan dan usianya dipanjangkan, falyasil rahimah, hendaknya dia sambung silaturahim. Maka mulai detik saat itu mendengar hadis Nabi, dia rutin silaturahim, ya, ke pamannya, ke bibinya, ke kakek, ke ponaan, dan seterusnya, rutin silaturahim, ya. Akhirnya usianya pun dipanjangkan sama Allah, yang harusnya 50 tahun jadi 60 tahun. Nah, ini bagaimana? Maka kata para ulama, ya, ini sama sekali tidak bertentangan dengan masalah takdir, ya. Karena sebenarnya orang ini, ya, dia telah menjalani takdir menuju takdir, ya. Sama dengan doa. Doa itu adalah takdir menuju takdir. Paham ya? Jadi doa itu adalah takdir menuju takdir. Jenengan dijalani mau kerja, harusnya jenengan itu keserempet mobil, Pak, serempet truk. Tapi karena jenengan rutin baca zikir pagi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Yang harusnya jenengan keserempet di saat itu enggak jadi keserempet, Pak. Jangan zikir pagi. Maka berarti zikir pagi, doa tadi yang jenengan panjatkan itu adalah takdir menuju ke takdir, ya, berarti jenengan tidak jadi keserempet mobil, ya. Itu penjelasan ulama berkaitan dengan doa bisa merubah takdir. Itu pengertiannya begitu. Oke. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti akan kita jelaskan panjang lebar. Ada lagi pertanyaan? Kalau cukup, oke, kita sambung lagi ya sedikit. Kemudian faedah yang kelima, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini, diutuslah seorang malaikat peniup ruh. Ada malaikat peniup ruh, ada malaikat pencabut ruh. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Ini tidak dijelaskan siapa namanya, termasuk juga malaikat pencabut ruh ini juga namanya bukan Israel, Pak. Jadi Israel itu adalah nama Israiliyat, nama Israiliyat. Jadi bukan nama yang ada di Al-Quran maupun di hadis yang sahih, itu enggak ada. Jadi cuma Israiliyat. Jadi yang benar itu adalah malaikat maut, malaikat pencabut ruh. Ini sebatas yang kami pahami demikian. Kemudian faedah yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah takdir di sini.
Jadi takdirnya rezeki kita itu sudah ditulis. Oke, pertama. Berarti jangan pernah merasa takut jenengan itu tidak kebagian rezeki. Karena saking takutnya nggak kebagian rezeki, akhirnya jenengan selepet kanan, selepet kiri, saut depan, saut belakang. Karena jenengan takut nggak kebagian rezeki. Padahal nggak juga. Jenengan main selepet kanan, selepet kiri, saut depan, saut belakang, bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Contoh. Ya. Begitu jenengan dapat selepet kanan, ento selepet kiri, ento konangan sama KPK, ketahuan sama KPK main selepet kanan kiri. Begitu ketahuan sama KPK langsung OTT, operasi tangkap tangan. Di sidang jenengan harta bendanya kemudian diambil, dikuras dan dikembalikan kepada negara. Dapat nggak? Nggak dapat, ya kan? Padahal sudah selepet kanan, selepet kiri. Jenengan sudah takut dengan rezekinya, pakai jalan yang haram, nggak dapat ternyata, ya kan? Ya dapat di awal-awalnya tok. Begitu ketahuan, nah hilang semuanya. Nah ini contoh dalam kehidupan. Ya. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, maka jangan pernah takut dengan rezeki. Ya kan? Apalagi saat sekarang nih, harga yang begitu melambung naik, ya. Sekolah juga semakin mahal, ya. Jualan sepi, proyekan juga tersendat, ya. Membuat kita terkadang pegang kepala, pelangan bin bosan, ya. Minum bodrek tidak waras, ngeluh nih, waktu itu ngeluh penyakit, ngeluh pesek, ya, ngeluh duit. Ya. Maka sebagai seorang muslim ketika membaca hadis ini mestinya tidak usah ngeluh, tidak usah bosan, tidak usah pelangan dengan masalah uang. Kenapa? Nih Allah udah jamin rezeki kita, ya. Apalagi setelah dijamin dengan rezekinya, jenengan mengamalkan surat At-Tahrim, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dadi amalannya Pak, amalan uang sing kepingin entuk duit niki amalane, ya. Jenengan minta amalan tak duit amalana sing iso entuk duit akeh niki At-Tahrim Pak, amalannya Pak, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. SPP nunggak 3 bulan, jadi Mas tadi pesen kan, berjik kebeterkan, ngocak At-Tahrim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Takwa Pak. Insya Allah SPP 3 bulan nunggak terbayarkan. Yombo jalani, Allah nanti yang ngasih jalan. Ya, SPP 3 bulan nunggak, jangan khawatir. Ya, beres ada yang contoh, beres kali sepuluh di rumah ya, jangan takut, ya. Nanti akan datang beras, akan dikirimkan ke rumah kita. Tidak tahu jalannya pakai apa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Niki lho Pak. Niki amalannya sing pengin duit. Coba diamalkan, ya. Nah ini, maka seorang muslim tidak akan pernah merasa khawatir dengan rezekinya. Okay. Jualan boleh sama, nah rezeki beda. Dodol bakso kabeh, dodol ST kabeh, ya. Yang satu jual bangunan semua ditiru, ya. Hampir di mana-mana semua jualan ditiru, ya kan? Jualan boleh sama, tapi rezeki beda. Tidak apa-apa ditiru, ya. Tiru wis gak apa-apa, sakai muslim tidak khawatir dengan rezekinya, ya. Masya Allah. Gitu ya. Nah, jadi muslim itu tidak akan pernah khawatir dengan rezekinya. Termasuk tadi itu, wedi meteng, takut hamil,
gara-gara takut nggak bisa kasih makan. Ada kok suami kayak begitu, Pak. Ya, takut hamil, takut nanti nggak bisa nyekolahkan. Ada suami kayak begitu, ya kan? Padahal gimana kata Allah? Ya, la taqtulu auladakum makhafata imlaq. Loh, jangan kamu membunuh anakmu karena kamu takut anakmu minta makan kepadamu. Kira-kira anak itu minta makan sama kita, Pak? Enggak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dipertegas lagi. Kami yang akan memberikan rizki kepada mereka, kepada anakmu dan juga kepada kalian. Coba dimeteng, Pak, biar telu biar papat enali mau enggak apa-apa. Ya, lanjutkan saut, Bro. Ya kan? Allah yang kasih makan, Allah yang nyekolahkan dia, bukan sampean, bukan ibu ya kan? Allah yang nyekolahkan. Ojo wedi, rezeki sudah kita ditanggung. Model Pak nggih. Ojo wedi meteng, Pak. Bismillah wis, ya. Nah, kemudian yang kedua, udah bisa ya? Sudah ya? Oh, 5 menit. Ya. Kemudian Allah juga tentukan ajalnya. Berarti ajal kita sudah ada absennya. Ya, maka tidak usah takut mati. Sudah ada absennya kok. Oke. Yang kemudian yang ketiga, kita pun juga sudah ditentukan amal kita. Amalnya baik atau amalnya buruk. Yang keempat, termasuk juga kita sudah ditentukan besok di dunia maupun akhirat bahagia atau sengsara. Nah, berarti gimana nih Ustaz solusinya? Ya kita ngapain harus berusaha payah amal, ngapain harus sholat, mudah ditentukan kok kita di akhirat sengsara apa bahagia, ya kan? Nggak perlu sedekah lah, nggak perlu puasa lah, ngapain puasa? Udah ditentukan kok juga, ngapain? Nah, ini adalah pikiran dari orang-orang yang pendek akalnya. Kenapa begitu? Karena masing-masing dari kita tidak ada yang tahu tentang takdirnya. Kira-kira panjenengan tahu tentang takdirnya? Besok jenengan sengsara di dunia apa bahagia? Tahu nggak? Nggak tahu. Apa jenengan sudah tahu besok masuk neraka di akhirat? Kan nggak tahu juga. Apa besok jenengan sudah tahu akan masuk surga? Kan nggak tahu, nggak ada jaminan. Karena sama-sama tidak tahu, saya nggak tahu, jenengan juga nggak tahu, maka kata Nabi, ikmalu, beramallah, sholato, poso, zakato, silaturahim, berbuat baik. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena segala sesuatu itu akan dimudahkan berdasarkan penciptaannya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ngeten, orang itu kalau condongnya kepada kebaikan dan kebenaran, Allah akan mudahkan dia menjalani kebenaran dan kebaikan. Tapi kalau kecondongan hatinya senang dengan keburukan, ya, maka Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakan keburukan. Ya, maka kemudian Nabi membaca ayat fa'amma man a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nih, fa'amma man a'ta wattaqo, barang siapa yang suka memberi kemudian dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan pahala kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Nah ini, ya. Wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang bakhil, dia kemudian merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia untuk melakukan keburukan. Ini, Pak. Jadi jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa gelisah dengan gundah dengan masalah takdir, tidak usah. Jalani, nikmati, rasakan, amalkan, minta kepada Allah
diberikan takdir yang baik, laksanakan. Hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Selesai, beres. Ya. Insya Allah ini pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.